Hai, IHSG hari ini ditutup menguat ya. Plus 1,4% loh. Setelah kemarin itu candlenya Black Marubozu dan mendekati area moving average 20, dan tadi pagi sih sempat turun tes area MA20 kemudian membal. Membal terus ditutup di level 5310 berhasil ditutup di atas 5300-an, menguat 1,4% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Ya mudah-mudahan sih berhasil rebound ya Pak, tapi paling enggak anggaplah kalau misalnya ini sideways di range 5220 5381 ini masih oke juga, masih paling enggak trennya masih belum berubah, jadi masih belum ada tren bearish yang terbentuk. Tapi tetap waspada karena jika area 5200-an ini tertembus, maka area-area ini masih area perkiraan support berikutnya itu di sekitaran 5100-an ini nih. Dan kalau misalnya tertembus ya berarti ada kemungkinan tes area-area ini ya, area-area 4900-an ini ya, yang kemarin waktu awal Agustus itu dites. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 5000. Kalau misalnya ternyata turun ke bawah 5200, mudah-mudahan sih area 5100 atau mentok 5000 lah ya, atau mentok 5000-an ini masih jadi area, masih bisa nahan jadi area support. Oke, itulah si IHSG-nya. Jadi ya stick to the trading atau investing plan-nya. Kalau misalnya lagi incer barang-barang bagus, misalnya blue chip atau dan teman-temannya, dipantau. Kalau misalnya hari ini membal, hari ini rebound, besok lanjut rebound, mau beli boleh. Tapi kalau misalnya lagi jalan turun nggak perlu dibeli dulu, sabar dulu aja. Itu caranya. Terus kita sekarang carilah ya saham-saham yang seperti biasa. Akum histogramnya spike di atas rata-rata 20 hari. Ada 5 saham. Dikit ya. Pertama BHT. Ya BHT sih ya, kita skip aja lah ya. Skip dulu. Terus BWPT, jarang-jarang ini masuk. BWPT masih cenderung sideways. Masih cenderung ya ini kayaknya terdorong harga CPO juga sih ya. CPO-nya naik. Terus BWPT-nya ini 2 hari akum histogramnya hijau. Cuman ya harganya sih masih sideways di range 107, 125, 128 itu perkiraan area resistennya. Ya selama nggak turun di bawah 107 sih ini masih oke lah. Karena kalau kita geser ke weekly chartnya nih, sideways-nya juga bagus. Sideways-nya oke, masih ada peluang untuk menjadi penerusan, pola penerusan, dan ya semoga berhasil breakout 120-an, 125. IMJS tes area 284 yang beberapa hari lalu tuh di breakout. Ini waktu tanggal 24 di breakout, kemudian hari ini dites nih dan mantul. Jadi besok kalau lanjut mantul ya mau beli boleh lah. Cut loss-nya di bawah ini 280. Ini bagi yang lagi incar si IMJS. Karena waktu ini ya, waktu breakout kan volumenya gede. Terus waktu sideways dan koreksi dikit-dikit ini beberapa hari kemarin volumenya turun. Jadi ya siapa tahu waktu rebound bisa rame gitu kan. Terus MAPI saya pilih wait and see dulu, meskipun 2 hari ini akum histogramnya hijau. Jadi ya dipantau dulu. Tebik ya masih sideways. Saya pilih kalau misalnya belum berhasil breakout 1350, saya pilih bertahan dulu, minimal bertahan dulu di atas moving average 20-nya. Itu biar kita enak lah ya lihatnya nanti kira-kira bisa jadi pola penerusan atau enggak. Kalau trennya sih kita mundurin dikit sampai sampai pertengahan ya, akhir Maret lah. Sampai akhir Maret sampai sekarang ya bisa dibilang cenderung bullish. Tapi beberapa minggu atau 1 bulan ini masih sideways. Terus kita lihat yang akumnya masih terjaga atau cenderung bullish. Ada 11, nggak banyak ya. Antam hari ini naik. High-nya sempet tes area 840. Terus
Ditutupnya juga di 840 sih. 3 hari berturut-turut akum histogram hijau, big playernya akumulasi, trennya masih bullish, ini bagus lah ya. Jadi yang lagi incer si Antam besok bisa diperhatikan, dipantau, atau ini bisa jadi strategi trading. Saya coba lihat yang lain dulu deh ya. Soalnya akan beda cerita kalau misalnya hari ini atau mulai dari kemarin itu bertahan di atas 840, itu saya lebih seneng karena kalau kemarin dan hari ini eh, kemarin dan hari ini lagi di bawah 840, jadi ya paling nggak di atas 840. Jadi lihat besok, tapi ini bagus dipantau aja. Terus apalagi ya, APIC biasanya saya skip dulu aja. Terus BNGA selama bertahan di atas MA20 buat yang punya barang dan masih mau simpen boleh. Kalau udah ditutup dan bertahan di bawah MA20, kabur dulu aja. Kenapa saya pilih MA20 ya? Biar gampang aja sih ini hitungnya ya. Kalau misalnya kita lihat Doncian, ini juga lagi bertahan di area tengah Doncian. Artinya kalau sering main di area atas Doncian, antara area tengah dan atas itu masih cenderung bullish. Nah, tren bullishnya masih terjaga lah ya. Dan ini beberapa minggu belakangan ini cenderung bermain di area atas, area Doncian atas, antara Doncian tengah dan atas. Jadi selama nggak bertahan di bawah Doncian tengahnya, ya sudah, di hold dulu. Doncian tengahnya di 800. Terus apa dong? CTRA. Nah, properti. Aduh, CTRA-nya sempat turun ke bawah 740. Yang tadi udah jualan ya sudah ya. Nggak apa-apa, kita wait and see dulu aja. Siapa tahu koreksi tes area-area ini yang kemarin di breakout 6800-an, 700, siapa tahu ya. Dan strateginya sih ya wait and see dulu. Selama jalan turun nggak usah dibeli, kalau mantul baru dibeli. Yang ternyata karena ini nggak tutup di bawah 740 dan masih simpan barang, ya udah nggak apa-apa, disimpan dulu aja. Terus HKMU biasanya sih saya skip aja deh ya, masih sideways. Kalau misalnya mau coba-coba ini, aduh, ini masih belum berhasil bertahan di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya waktu sideways ini sih. Saya kurang sukanya itu. Close-nya tertinggi sebelumnya di 92 dan sempat ke 93 waktu kemarin, tapi ditutupnya di 87. Jadi wait and see dulu aja lah. Javanya kempes ya. Kemarin ya sempat kemarin naik kenceng lumayan. Hari ini sih hitungannya tes area fraktal yang kemarin di breakout, cuman karena nggak berhasil breakout area ini nih, ini area hitungannya area resisten, area 1250-an ini. Jadi wait and see dulu aja lah. Mayora, naik cuy. Mayoranya tutup 2500. Oke lah ya, simpen dulu aja yang punya barang. Kalau perkiraan target breakoutnya dari range sideways 2160 2380 ini yang di breakout beberapa hari lalu, itu kisarannya di 2600. Tapi kalau ini kita geser nih dikit ke hourly, kira-kira area resistennya di 2600 2700-an lah. Mudah-mudahan sih ya ke 2700, amin. Terus NATO biasanya saya skip. NATO sih ini inside bar. Kalau misalnya ada yang punya barang ya, kalau besok turun ke bawah 380 kabur aja dulu. Terus TBIC, udah ya tadi TBIC ya. Unilever, UNVR masih bisa di hold sih. Big playernya masih cenderung konsisten akumulasi ya. Meskipun hari ini merah tapi kecil, nggak merubah akumnya menjadi bearish, dan harganya juga masih konsisten di atas MA20 ya, meskipun tadi pagi itu open gap up dan turun. Tapi disimpan dulu aja lah, nggak apa-apa.
Oke, itu beberapa saham dari saya dan sekilas tentang market hari ini. Marketnya overall trennya masih masih bullish, cuman ya siapa tahu koreksinya masih masih berlanjut atau paling nggak sideways lah. Atau paling nggak sideways di range 5220 5381. Tapi kalau misalnya sideways di situ itu oke sih, masih nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 5200-an itu perkiraan area support selanjutnya di 5100-an. Kalau ternyata masih di breakdown ya kemungkinannya di 5000-an. Ini area-area yang dites waktu awal Agustus kemarin. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati. Selama harga saham-saham yang lagi diincar jalan turun, nggak perlu panik langsung dibeli-beli gitu. Biarin dulu aja, kalau memang turun biarin turun, kalau mantul baru dibeli. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.